Lee Min Ho adalah salah satu aktor terpopuler asal Korea Selatan yang namanya dikenal ke seluruh dunia berkat drama Boys Over Flowers. Dalam drama itu, ia berperan sebagai Gu Junpyo, dan dari drama itu ia mendapatkan penghargaan sebagai aktor pendatang baru terbaik di Baeksang Arts Awards. Lee Min Ho lahir pada 22 Juni 1987 lalu di kota Seoul sebagai anak terakhir dari dua bersaudara. Kakak perempuannya bernama Lee Yoon Jung yang merupakan CEO MYM Entertainment, agensi yang menampungnya sejak Mei 2016. Untuk orang tua, Lee Min Ho dikenal cukup tertutup dan jarang membicarakan keduanya. Pasalnya, mereka berdua tak terlalu suka dengan perhatian media. Namun kabarnya, ayahnya berprofesi sebagai pebisnis, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Kini, Lee Min Ho masuk ke dalam deretan aktor dengan bayaran termahal. Lee Min Ho buktikan popularitasnya yang tetap mendunia bahkan setelah dirinya masuk wajib militer. Boleh dibilang Lee Min Ho adalah aktor drama Korea paling populer selama 1 dekade terakhir. Namun, cita-cita masa kecil Lee Min Ho adalah menjadi atlet sepak bola profesional. Saat berada di sekolah dasar pun Lee Min Ho terpilih sebagai anggota sepak bola. Tapi ia harus mengubur cita-cita tersebut karena cedera yang dialaminya di kelas 5. Akhirnya, di sekolah menengah Lee Min Ho memutuskan untuk beralih impian ke dunia akting. Mimpinya menjadi atlet profesional pun terhenti. Profesi sebagai pesepak bola juga urung tercatat di profil Lee Min Ho, meski ia masih bisa melakukannya sebagai hobi. Awal perjalanan karirnya di dunia hiburan dimulai dengan menjadi pemeran pembantu di beberapa acara TV. Di antaranya ada Sharp tahun 2003, Non-Stop 5 tahun 2004, dan Recipe of Love tahun 2005. Di awal karirnya, ia pun memakai nama panggung Lee Min, seperti disarankan oleh agensinya kala itu. Namun, nama ini juga dapat diartikan imigrasi dalam bahasa Korea, sehingga sulit diidentifikasi oleh mesin pencarian internet. Akhirnya, ia kembali memakai nama aslinya Lee Min Ho. Di saat hampir bersamaan, ia melakukan debut resmi melalui drama Secret Campus tahun 2006. Ia pun juga kuliah di Konkuk University, jurusan Department of Film Arts. Perjalanan karir aktor yang sekarang berusia 33 tahun ini tidaklah mudah. Saat mulai merintis karir, Lee Min Ho harus beristirahat untuk waktu yang lama karena kecelakaan mobil yang dialaminya bersama Jung Il Woo. Kecelakaan fatal itu terjadi pada tahun 2006. Kecelakaan tersebut merenggut nyawa pengemudi mobil lawan, sementara Lee Min Ho dan Jung Il Woo harus dirawat di rumah sakit selama hampir 1 tahun. Cedera yang dialami aktor yang mengaku tidak bisa berenang ini cukup parah. Tulang paha kanan dan pergelangan kakinya patah, sedangkan tulang rawan persendian di lututnya robek. Pada saat di rumah sakit, ia hanya bisa terbaring dan menatap langit-langit selama berbulan-bulan. Lee Min Ho sempat terpuruk dan putus asa, apalagi saat itu ia tengah meniti karir sebagai aktor dan belajar akting. Ditambah lagi sang sahabat Jung Il Woo yang lebih dulu keluar dari rumah sakit, mulai meraih popularitasnya setelah membintangi Unstoppable High Kick di tahun yang sama. Ia sendiri sebenarnya didapuk untuk tampil di sebuah sitkom, tapi karena harus dirawat, penampilannya dibatalkan. Ia pun kerap bertanya kenapa musibah ini harus menimpanya. Namun, aktor yang pernah menyebut Song Hye Kyo sebagai wanita idamannya ini sadar ia tak bisa lama-lama terpuruk. Berbincang dengan keluarga dan sahabat menjadi salah satu caranya untuk berpikir positif kembali. Ia juga membaca buku The Prison karya Spencer Johnson yang membantunya mensyukuri apa yang ada saat ini. Perlahan, ia mulai bersemangat kembali untuk mengejar mimpi. Setahun kemudian, ia kembali ke dunia hiburan dengan membintangi drama McCarell Run. Sayangnya, drama ini kurang dinikmati dan mendapat rating rendah, sehingga hanya tayang 8 episode. Meski drama comeback yang terbilang gagal, kebiasaan berpikir positif yang sudah diasahnya saat sakit tetap diterapkannya. Ia bahkan menganggap syuting drama ini sebagai pengalaman dan pembelajaran yang luar biasa. Lepas dari McCarell Run, beberapa proyek selama 2007 sampai 2008 tercatat pernah dimainkannya, di antaranya termasuk film Public Enemy Returns dan Our Schools E.T. Di tahun 2009 muncullah Lee Min Ho dengan drama Boys Over Flowers yang mampu menyedot minat pemirsa untuk menonton. Karirnya makin naik setelah berhasil memerankan karakter Gu Junpyo di sini. Kesuksesan dramanya diulang lagi pada City Hunter di tahun 2011 yang dibintanginya bersama Park Min Young. Drama ini sukses secara komersil di seluruh Asia dan menambah kepopuleran Lee Min Ho terutama di Jepang, Filipina, Cina, dan beberapa negara Eropa. Sejak saat itu, popularitas dan kemampuan Lee Min Ho di bidang akting tidak diragukan lagi. Sebut saja drama The Heirs di tahun 2013 dan The Legend of the Blue Sea di tahun 2016. Juga drama di tahun 2020 ini yang sukses yaitu The King The Eternal Monarch. Selain drama series, Lee Min Ho juga membintangi film berjudul Gangnam Blues. Berkat kesuksesan yang diraih aktor yang bernaung di bawah agensi MYM Entertainment ini, ia pun mendulang kekayaan yang fantastis. Di Cina, dia pernah menjadi bintang iklan dari kosmetik, mobil hingga pusat perbelanjaan. Di Indonesia pun Lee Min Ho pernah menjadi bintang iklan sebuah merek kopi produksi Indonesia dan bintang iklan e-commerce Indonesia. Untuk membuat acara yang dihadiri oleh Lee Min Ho, para pembuat acara harus mengeluarkan 900 juta won atau sekitar 10 miliar rupiah lebih. Tidak hanya itu, bayaran Lee Min Ho untuk satu episode drama sekitar 800 juta lebih. Wah, sungguh auto sultan dong ya, opa yang berjasa menyebarkan Hallyu Wave ke berbagai penjuru dunia ini. Untuk kehidupan asmara hingga tahun 2017 tercatat ada 2 wanita cantik yang pernah menghiasi hidup Lee Min Ho sebagai kekasih. Yang pertama kisah cintanya dengan Park Min Young, lawan mainnya di City Hunter. Keduanya mengaku berpacaran pada Agustus 2011 lalu. Sayang, hubungan ini tak bertahan lama. Pada Januari 2012, agensi dari kedua belah pihak memastikan mereka sudah putus. Keduanya bahkan sudah renggang sejak sebelum SBS dan KBS Acting Awards digelar Desember 2011.
Selanjutnya, Lee Min Ho memadu kasih dengan Bae Suzy. Pada Maret 2015, kabar mengejutkan kembali datang dari aktor yang pernah menjadi duta UNICEF ini. Kali ini giliran kisah asmara Lee Min Ho dan Suzy Miss A yang bikin fans heboh. Keduanya tertangkap kamera sedang berkencan di London, Inggris. Lee Min Ho juga beberapa kali terlihat menjemput Suzy dan kencan di Seoul. Tak heran kalau para fans heboh. Tak hanya Lee Min Ho, Suzy pun termasuk salah satu idol tersukses di negeri gingseng yang banyak diidolakan pria maupun wanita. Meski sempat dikhawatirkan akan menurunkan popularitas, baik Lee Min Ho dan Suzy mengaku berpacaran, tak disangka respon penggemar ternyata cukup positif. Banyak yang mendukung Suzy menjadi pacar Lee Min Ho, apalagi gaya kencan mereka cukup tenang dan tak diumbar ke hadapan fans. Keduanya bahkan tak saling follow akun media sosial satu sama lain. Meski demikian, bukan berarti hubungan mereka terus mulus tanpa halangan. Pada Agustus 2016, isu keduanya telah putus bahkan santer terdengar. Namun, kabar ini disanggah oleh agensi keduanya. Dan tepat pada November 2017, kabar kandasnya hubungan mereka kembali muncul. Kali ini, masing-masing agensi membenarkan kabar bahwa Lee Min Ho dan Suzy telah putus. Museum Lilin Madame Tussauds di Shanghai membuat patung Lee Min Ho dan diluncurkan pada bulan April 2013 bersamaan dengan peluncuran album pertamanya berjudul My Everything di bulan Mei. Nah, sekarang Lee Min Ho sudah bersiap comeback lagi lewat drama terbaru produksi Apple TV berjudul Pachinko. Itulah tadi kisah perjalanan hidup aktor Lee Min Ho. Jika menyukai konten kami yang seperti ini, silahkan like, atau ingin request siapa lagi yang akan kami ceritakan kisah